Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim, berasal dari SMA swasta daerah CB Jangkar, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Nah, kali ini saya akan memaparkan materi tentang visi guru penggerak yang ada di modul 1.3 demonstrasi kontekstual. Tujuan pembelajaran khusus tentang visi guru penggerak ini ada dua. Yang pertama, calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, calon guru penggerak berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk menjalankannya. Kemudian, apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Nah, inquiry apresiatif ini menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan dan memunculkan strategi untuk ke arah yang lebih baik lagi. Tahapan bagja dalam inquiry apresiatif. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Kemudian yang kedua, ambil pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi bersama. Yang keempat, jabarkan rencana. Dan yang kelima, atur eksekusi. Visi saya adalah terwujudnya peserta didik yang berbudi pekerti luhur melalui pembelajaran yang merdeka serta peduli terhadap lingkungan sekitar. Penjelasan komponen visi tentang visi saya adalah: yang pertama, budi pekerti. Ini menggambarkan profil pelajar Pancasila berdimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu pembelajaran merdeka itu menggambarkan profil pelajar Pancasila berdimensi kreatif. Sedangkan peduli lingkungan menggambarkan profil pelajar Pancasila berdimensi gotong royong. Nah, prakarsa perubahan diri ini berfokus pada aspek budi pekerti serta aspek dimensi profil pelajar Pancasila, kreatif dan gotong royong. Upaya penembuhan budi pekerti yang berdimensi mandiri profil pelajar Pancasila pada peserta didik melalui pembiasaan dan pembelajaran. Apa-apa saja tahapan bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri? Yang pertama, define atau buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, mengapa siswa kurang berbudi pekerti? Dan bagaimana solusi yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan budi pekerti siswa? Tindakan yang saya lakukan: yang pertama, melakukan observasi dengan kuesioner yang berisi materi budi pekerti. Kemudian yang kedua, memberikan motivasi tentang pentingnya berbudi pekerti yang baik di lingkungan sekolah. Serta yang ketiga, mencari referensi tentang cara meningkatkan budi pekerti yang baik terhadap siswa. Kita masuk ke discover atau ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya bangun, siapakah orang yang berhasil mencontohkan budi pekerti pada siswa? Itu
Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana caranya? Pertanyaan ketiga, aktivitas apa yang dilakukannya? Dan pertanyaan keempat, apa yang harus dimiliki untuk berbudi pekerti yang luhur? Kemudian, tindakan yang akan saya lakukan untuk menjawab pertanyaan ini yang pertama, siapakah orang yang berhasil mencontohkan budi pekerti pada siswa? Tentu seluruh guru dan rekan sejawat mereka. Yang kedua, bagaimana caranya? Yaitu mencontohkan perilaku yang baik kepada siswa dan rekan guru sejawat. Ketiga, aktivitas apa yang dilakukannya? Tentu mengucapkan kata yang sopan dan berperilaku santun kepada seluruh warga sekolah tanpa terkecuali. Lalu pertanyaan keempat, apa yang harus dimiliki? Jelas kesadaran akan pentingnya saling menghargai dan saling menghormati pada seluruh warga sekolah. Nah, kita masuk ke bagian dream atau gali mimpi. Pertanyaan yang saya bangun, kebiasaan baru apa yang akan terjadi setelah pembiasaan berbudi pekerti yang baik? Saya ambil tindakan, membuat model dan skema belajar dan pembiasaan agar budi pekerti ini meningkat. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana perasaan saya melihat siswa sudah berbudi pekerti yang baik? Tentu saya sangat senang. Pertanyaan ketiga, apa hal-hal yang mendukung agar sikap budi pekerti terus dipupuk dan terus meningkat di dalam diri siswa? Jawaban atau tindakan yang saya lakukan adalah terus melakukan pembiasaan untuk menjaga sikap budi pekerti di lingkungan sekolah. Nah, pertanyaan keempat, bisakah semua siswa berbudi pekerti yang luhur di kelas maupun di sekolah? Tentu jawaban saya bisa. Sekarang masuk ke desain atau rencana. Pertanyaan yang saya bangun, yang pertama, apa langkah yang harus saya lakukan? Kemudian tindakannya, memulai pembiasaan di dalam kelas untuk bersopan santun kepada sesama teman. Yang kedua, berapa lama waktu untuk mencapainya? Tindakan saya 1 bulan. Ini target saya. Yang ketiga, bagaimana mengukur progresnya? Jawaban saya adalah memperhatikan setiap perilaku siswa terhadap teman terlebih dahulu, lalu kepada gurunya. Dan pertanyaan keempat, tindakan apa yang mendukung agar siswa berperilaku berbudi pekerti yang baik? Tentu saya akan memberikan reward atau penghargaan kepada siswa yang berbudi pekerti luhur. Reward ini bisa berupa ucapan dan bisa berupa tindakan saya. Semakin kita sering menghargai orang, kita akan dihargai oleh orang lain. Itu yang saya terapkan kepada siswa saya. Kemudian yang terakhir, deliver atau eksekusi. Pertanyaannya tentu, siapa saja yang terlibat? Jawaban saya, wali kelas dan guru bimbingan konseling. Kemudian kapan progres ini akan kita mulai? Progres akan saya mulai minggu depan setelah rencana dan strategi selesai saya susun. Kemudian pertanyaan terakhir, dan ini adalah pertanyaan kunci. Bagaimana memudayakan pembiasaan untuk menjaga perilaku siswa agar terus berbudi pekerti yang baik? Tindakan yang saya ambil yaitu membiasakan budaya saling menghargai dan saling menghormati di dalam lingkungan kelas, baik ataupun di lingkungan sekolah. Nah, itu dulu dari saya penjelasan tentang visi guru penggerak demonstrasi kontekstual modul 1.3. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Salam bahagia, salam guru penggerak.